Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat, jamaah Masjid Taqwa Nanjar yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pandangan seseorang dalam melihat sesuatu baik ataupun buruk, benar ataupun salah, dipengaruhi oleh keadaan jiwanya. Apabila seseorang mencintai sesuatu, pada umumnya kebiasaannya dia akan membela apa yang dicintai, tanpa melihat apakah dia salah atau benar, baik atau buruk. Sebaliknya, kalau dia membenci sesuatu, maka dia akan menjauhinya, akan menentangnya tanpa melihat apakah itu baik atau benar atau salah. Dan hampir kebanyakan manusia dalam pandangan hidupnya seperti ini, mengacu kepada suka dan benci, like and dislike. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalila. Pandangan mata kecintaan tumpul untuk dapat melihat kekurangan, tumpul untuk dapat melihat aib ataupun kekurangan. Hingga kalau kita mencintai sesuatu, di mata kita begitu indah, menawan, mempesona, bahkan harum dan semerbak. Seperti orang yang mencintai minuman keras. Orang yang sehat, yang tidak suka minum minuman keras, begitu dia mencium bau minuman, dia akan merasakan apa? Bau yang menyengat. Begitu dia minum, pasti dia akan merasakan apa? Mual, kepala yang pusing. Tapi orang yang mencintai minuman keras, begitu dia mencium aromanya, dia merasakan apa? Itu merupakan minuman yang dirindukan dan diidam-idamkan. Kalau disuruh memilih antara makanan minuman, dia memilih minuman. Begitu juga orang yang merokok. Orang yang tidak pernah merokok diberikan rokok, begitu dia menghisap, dia akan terbatuk-batuk dan kepalanya apa? Bahkan orang yang biasa merokok, begitu dia berbuka puasa, dia merokok, dia akan merasakan pertama kali kepalanya pusing. Apalagi orang yang tidak pernah merokok. Begitu mencium asap rokok, dadanya akan sesak dan terbatuk-batuk. Tapi pencinta rokok, begitu mencium rokok yang disukainya, asapnya, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi kita lihat, manusia pada umumnya, baik di tengah-tengah dunia Islam maupun di luar dunia Islam, kebanyakannya mereka mengacu kepada suka dan benci. Walakinna aina sukhti tubdil masawiyah, tapi pandangan kebencian akan membuat yang kelihatan, yang nampak, yang jelek-jelek dan buruk-buruk saja. Betul tak ibu-ibu sekalian? Kalau seseorang membenci sesuatu atau membenci seseorang,
Dia tidak akan melihat baik, indah orang tersebut. Yang terlihat hanya keburukan. Dalam pepatah yang lain disebutkan hubbuka syai' yu'mika wa yusim. Cintamu pada sesuatu membuat kamu menjadi buta dan tuli. Nah, kira-kira kalau kehidupan kita, kehidupan di atas muka bumi mengikuti suka dan benci, apa jadinya? Apa jadinya ibu-ibu sekalian? Kalau setiap orang berpegang kepada prinsip ini, kira-kira akan terjadi pertumpahan darah apa tidak? Akan terjadi permusuhan apa tidak? Pasti. Oleh karena itu Allah berfirman, "Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadata." Kalau kebenaran harus disesuaikan mengikuti hawa nafsu mereka, langit bumi ini akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan suka dan benci sebagai apa? Sebagai dasar kehidupan kita. Tidak menjadikan apa? Suka dan benci itu sebagai dasar kehidupan kita. Yang dimaksudkan adalah cinta dan suka terhadap kehidupan dunia ini. Nah, bagaimana agar pandangan kita, fikiran kita, perilaku kita dapat lurus? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah demi jiwa. Demi jiwa ini merupakan pusat kendali diri kita. Oleh karena itu yang kelak akan berdiri bertanggung jawab di hari kemudian nanti adalah jiwa atau an-nafs. Dia yang akan dipanggil, dia yang akan bertanggung jawab. Karena tubuh kita, seluruh organ-organ kita mengikuti perintah jiwa kita. Apa yang di hati kita, apa yang keluar dari perintah atau larangan yang berasal dari hati kita, itu yang menggerakkan atau menghentikan apa-apa yang ada pada kita. Kita menggerakkan jari kita dengan sadar. Betul tidak ibu-ibu sekalian? Kita menengok ke kanan, ke kiri, kita melakukan satu perbuatan atau meninggalkannya, semua berhubungan dengan jiwa. Kalau jiwanya dalam keadaan sakit, dengan sendirinya perbuatan kita juga bagaimana? Kalau jiwa kita rakus, tamak, serakah, culas, khianat, kira-kira mungkin tidak akan melahirkan perbuatan yang mulia. Tapi sebaliknya, jiwa-jiwa yang lurus, yang bersih, yang cinta kepada Allah, mengutamakan yang di sisi Allah dari kehidupan dunia ini, jiwa-jiwa yang cinta pada kebenaran, keadilan, dan kitab yang Allah turunkan, pasti cara hidupnya berbeda dengan orang-orang yang tidak demikian. Oleh karena itu mungkin tidak orang mengaku beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman pada kitabnya, tapi dia berdusta, berkhianat, menyalahi janji, kemudian tidak sama sekali punya rasa rahmat di hatinya terhadap sesamanya. Mungkin tidak orang seperti ini seorang mukmin. Mungkin tidak ibu-ibu? Seorang mukmin tidak mungkin akan berdusta. Seorang mukmin tidak mungkin akan berkhianat. Seorang mukmin tidak akan mungkin membolimi saudaranya. Malah yang seharusnya dilakukan, dia akan membantu, menolong sesamanya. Nah, kalau kita melihat realita kehidupan umat Islam, bukan hanya tidak saling tolong menolong, bukan hanya tidak bekerja sama, bahkan saling membolimi, gemar berdusta, diberikan amanat khianat. Kira-kira mereka ini orang-orang yang beriman bukan? Nah, karena kita tidak memahami apa itu iman dan apa itu tidak beriman, akhirnya kita jumpai banyak orang rajin sholatnya, bangun malamnya, setiap tahun umroh, berhaji ke tanah suci. Tapi ternyata perilakunya dalam keseharian, amanatnya, pembicaraannya
semua tidak mencerminkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala lihat, salat kita, puasa kita, umrah kita, haji kita, apa amal kita? Yang Allah lihat amal kita, karena salat Allah wajibkan tujuannya untuk membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bila kita salat tapi berbuat keji, berbuat mungkar, kita salat, kita berkhianat dan dusta, kira-kira salatnya ini diterima enggak di sisi Allah Ta'ala? Puasa Allah wajibkan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Tapi kalau kita berpuasa tapi kita terjerumus bergelimangan hawa nafsu, apakah puasa kita membuahkan hasilnya? Jadi kesalahan kita selama ini, kita memisahkan antara ibadah ritual dan kehidupan kita. Padahal tujuan ibadah yang Allah wajibkan atas kita bukan karena Allah butuh salat kita, bukan karena Allah butuh puasa kita, bukan karena Allah butuh kunjungan kita datang ke tanah sucinya, tapi Allah perintahkan semua ini demi menyempurnakan diri kita, akhlak kita, pekerti kita, sebagaimana yang diucapkan Rasul, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nah, kalau sholat, puasa, berhaji, beribadah, tapi ternyata akhlaknya tidak baik, hidupnya tidak jujur, tidak lurus, ketahuilah orang-orang seperti ini sholat dan ibadahnya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa. Dan bagaimana Allah menyempurnakan jiwa tersebut. Jiwa sampai saat ini merupakan rahasia besar, ibu-ibu sekalian. Dia berpengaruh bukan hanya terhadap alam sadar kita, bahkan bawah sadar kita. Apabila jiwa seseorang, subhanallah, dia akan merasakan juga fisiknya, organ-organ tubuhnya baik. Denyut jantungnya, pencernaannya, pankreasnya, ginjalnya, paru-parunya, dia merasakan dalam keadaan baik. Tapi begitu dia mengalami guncangan jiwa, dia merasakan denyut jantungnya meningkat, dadanya sesak, lambungnya, dia merasakan subhanallah bagaimana gangguan yang ditimbulkan oleh apa? Oleh guncangan jiwa terhadap tubuhnya dan organ-organnya. Sampai subhanallah seseorang yang tubuhnya sehat, tidak ada gangguan penyakit, bahkan tidak punya sama sekali latar belakang keturunan penyakit yang bermacam-macam, mengalami serangan jantung. Ada juga yang mengalami peningkatan kadar gulanya yang amat tinggi. Padahal ayah ibunya bukan orang yang membawa penyakit tersebut. Dan dia tidak gemar minum yang manis, makan yang manis. Tapi kenapa kok kadar gulanya meningkat secara drastis? Diberikan obat tidak turun. Subhanallah, begitu jiwanya kembali tenang, persoalannya kembali terpecahkan, subhanallah kadar gulanya kembali normal. Jadi apa yang terjadi pada jiwa kita, terjadi juga pada apa? Pada tubuh kita. Kalau sebahagian tubuh kita kembali kepada kehendak kita untuk menggerakkan, ketahuilah bahwa organ-organ tubuh kita di dalam ini dipengaruhi juga oleh apa? Oleh jiwa kita, cuma di bawah kesadaran kita. Oleh karena itu orang kalau sedang stres biasanya lambungnya bagaimana? Malah ada orang yang stres terbatuk-batuk tidak berhenti. Padahal tidak kena batuk. Begitu tenang batuknya hilang. Ada satu ibu-ibu sedang tertawa, senang, gembira menghadapi tamunya, tahu-tahu datang seorang masuk ke rumahnya. Begitu masuk, dari mulai ini orang masuk, batuk-batuk tidak berhenti. Begitu orang pergi, baru batuknya hilang. Kenapa? Karena hatinya tidak suka dengan kehadiran orang tersebut. Jadi sebagaimana alam bawah sadar kita dipengaruhi oleh jiwa kita, tubuh kita dan organ-organ tubuh kita, begitu pula perilaku kita yang kita lakukan dengan kesadaran, dengan pertimbangan kita, semua dipengaruhi oleh jiwa kita. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan bagaimana Allah
mengilhamkan jiwa setiap manusia. Naluri, potensi untuk dapat berbuat apa? Berbuat buruk dan berbuat baik. Jadi jangan ayatnya diartikan kalau orang mencuri itu berarti sudah apa? Ditentukan Allah. Orang berzina dikendalikan oleh Allah, bukan begitu maksudnya. Maksudnya manusia ini berbeda sama malaikat. Kalau malaikat tidak ada potensi dorongan untuk berbuat buruk. Mereka merupakan makhluk yang suci yang tidak pernah menentang, membangkang kepada Allah. Oleh karena itu seandainya malaikat diajak untuk mencuri bank, mau enggak? Diajak ke diskotik, mau enggak? Diajak ke kafe? Atau bermain perempuan, mau enggak? Tidak ada dorongan tersebut. Tapi pada manusia ada potensi untuk berbuat buruk, ada potensi untuk berbuat baik. Jadi fa'alhamaha fujuraha. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala diberikan akal, diberikan nurani, tapi juga diberikan nafsu. Oleh karena itu Allah berikan bimbingan kepada kita bagaimana kita dapat hidup lurus, baik, jalan satu-satunya dengan menjaga kebersihan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menjaga kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh buruk, merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, kebersihan jiwa kita dan kotoran yang melekat pada jiwa kita disebabkan apa? Disebabkan oleh perbuatan kita dan sikap kita. Karena manusia waktu dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan bagaimana? Bersih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka dengan rahmat Allah dan bimbingannya, Allah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, memberikan bimbingan kepada kita bagaimana kita memelihara kebersihan, kesucian jiwa kita, agar pandangan hidup kita, perbuatan kita betul-betul lurus, baik dan benar. Jadi qad aflaha man zakkaha, dengan salat, dengan selalu menjaga hubungan kita dengan Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah, hormat kepada kebesaran keagungannya, akan menjaga diri kita dari dusta, dari khianat. Walaupun tidak ada yang melihat perbuatan kita, kita merasakan Allah melihat. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala mencatat dan kelak akan meminta pertanggungjawaban kita di hari kemudian nanti. Jadi salat ini menumbuhkan dalam hati kita kesadaran akan kedudukan kita sebagai seorang hamba yang sedang menjalani ujian di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat agar engkau selalu ingat padaku. Begitu seorang hamba selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak akan kuasa untuk masuk ke dalam hati kita, membisik-bisikkan hal-hal yang tidak baik pada kita. Maka Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang selalu berupaya menjaga kesucian jiwanya dan ingat kepada Tuhannya, lalu dia mengerjakan salat. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, menjaga kebersihan jiwa ini amat penting sekali. Salat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita membaca ayat-ayat yang mengajak dan menggugah rasa syukur di hati kita kepada Allah akan nikmat-nikmatnya, karunia-Nya, kita juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya untuk memelihara diri kita. Juga Allah melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca mengajak kita merenung dan bertafakur, merenungkan ayat-ayat kebesarannya. Dengan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita agar menjadi manusia-manusia yang merdeka dan mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, bukan menjadi budak yang dikendalikan oleh hawa nafsu kita sendiri.
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau cinta kepada Allah, ingat kepada Allah akan menumbuhkan kesadaran, akan memperkokoh benteng bagi kita semua. Maka kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada mengikuti hawa nafsu kita akan merobohkan, menghancurkan benteng penjagaan kita. Sampai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam berdoa kepada Allah, berlindung kepadanya, Allahumma inni a'udzubika minadz-dzunub allati tahtikul isam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa yang menyobek penjagaanmu. Allahumma inni a'udzubika minadz-dzunub allati tunzilun niqam. Aku berlindung padamu ya Allah dari dosa-dosa yang akan menurunkan murkamu. Allahumma inni a'udzubika minadz-dzunub allati tunzilul bala. Ya Allah, aku berlindung padamu dari dosa yang menurunkan bala, yang akan menghalangi rahmat Allah turun kepada kita semua. Adalah perbuatan-perbuatan dosa kita, perilaku kita yang kita lakukan dapat mengotori jiwa kita dan menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Mutaffifin Allah terangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, yang bersikap curang. Dia ingin haknya dipenuhi, tapi kalau menyangkut hak orang lain dikurangi. Ini bukan hanya terbatas pada barang-barang yang kita beli dan kita jual, tapi perilaku kita pada orang lain. Kita ingin hak kita dipenuhi oleh istri kita, oleh anak kita, tapi kewajiban kita terhadap mereka yang merupakan hak-hak mereka tidak kita berikan. Kita ingin orang di sekeliling kita menghormati kita, memberikan hak-hak kita, tapi hak orang lain tidak kita berikan. Itu namanya para mutaffifin. Allah katakan tentang mereka, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Allah terangkan mereka ini orang yang akan terhijab dari Allah. Orang-orang yang akan mendekam dalam api neraka jahim. Kemudian Allah katakan, inilah apa-apa yang dahulu kalian dustakan. Maka marilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk keselamatan kita, kelurusan hidup kita, kita berupaya untuk menjaga kesucian jiwa kita dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama-tama yang mesti kita lakukan, kita memupuk kecintaan kita kepada Allah. Loyalitas wala kita teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu selainnya, baik diri kita, anak kita, keluarga kita, hingga dalam memilih di tengah-tengah arena kehidupan ini kita selalu memilih dan mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita jumpai para ustadz, para ulama, para kiai berdakwah di jalan Allah, mengajak masyarakat juga kembali pada Allah. Tapi sewaktu menghadapi keadaan tertentu, ternyata hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Contohnya, seorang ustadz atau ustadzah, kiai bersama ibu kiai. Begitu acara perkawinan, ternyata sama sekali tidak mencerminkan pribadi seorang muslim. Perkawinan campur laki dan wanita, pakaian yang tidak senonoh, betul enggak? Bahkan acara-acara yang diharamkan Allah terjadi. Waktu ditanya kenapa, dia mengatakan sekali-sekali enggak apa-apa. Dalam seluruh kehidupan kita, kita harus benar-benar mengutamakan Allah dari selainnya. Maka pada saat kita memilih sesuatu, kita bertanya pertama-tama, ini sesuai dengan keridhaan Allah apa tidak? Kalau tidak sesuai, walaupun disukai masyarakat, jangan kita lakukan. Tapi kalau sesuai dengan keridhaan Allah, walaupun orang tidak menyukai, seorang yang beriman pasti akan mengutamakan keridhaan Allah daripada keridhaan selainnya. Kalau Allah ridha pada kita, Allah bisa menggantikan kehilangan kita. Walaupun seluruh manusia meninggalkan kita, Allah kuasa untuk menggantikan. Tapi kalau Allah murka kepada kita karena kita mengutamakan selain Allah, kira-kira manusia bisa enggak menggantikan
kehilangan akibat ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ibu-ibu sekalian. Di saat ibu di liang kubur, orang-orang yang ibu harapkan keridhaannya bisa menghibur ibu. Pada saat munkar dan nakir bertanya, mereka bisa membantu ibu untuk menjawab. Pada saat ibu dibangkitkan dari kubur, mereka bisa membela ibu. Pada saat berdiri di hadapan Allah, pada saat berada di gerbang api neraka, kira-kira ada tidak seorang dari mereka yang mampu untuk menolong? Tapi kalau kita bersama Allah, dalam kehidupan dunia kita damai, apa yang kurang bagi Allah? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Dalam kubur kita damai. Sewaktu dibangkitkan kubur kita merasa tenteram. Sewaktu dihisap, rahmat Allah akan meliputi kita. Karena Allah melihat hambanya ini lebih mengutamakan keridhaan daripada selainnya. Nah, dimulai dengan mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita menuju kehidupan yang amat indah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan bila kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Cinta pada Allah akan membuat kita mencintai Rasul, mencintai apa yang diajarkan Rasul, mencintai apa yang dicintai Rasul. Dengan sendirinya ada cinta, ada benci. Kita akan membenci segala hal yang bertentangan dengan keridhaan Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Begitu kita cinta kepada Allah, maka dengan mudah kita akan mencintai apa yang datang dari Allah, kitabnya, ayat-ayatnya. Pada saat kita membacanya, pada saat kita mendengarkan ayat-ayat Allah, pada saat kita mempelajari isinya, pasti akan muncul kecintaan di hati kita untuk menyesuaikan diri kita dengan bimbingan dan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Oleh karena itu, dasar fondasi dari Islam yang utama menyerahkan loyalitas kita, wala kita kepada Allah. Setelah itu kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman. Maka akan terbangunlah kehidupan yang penuh keharmonisan, penuh keseimbangan. Karena orang yang beriman merasa mereka bukan bersaudara hanya dengan orang yang senasab dengan dirinya, seetnik atau sebangsa, tapi dia merasa persaudaraan dalam iman jauh lebih kuat. Menyaksikan saudaranya yang beriman kekurangan, dia akan bantu. Yang lemah dia akan angkat dan bangkitkan. Yang bodoh dengan ilmunya dia berikan bimbingan dan petunjuk. Dan tidak mungkin antara sesama orang yang beriman akan saling mengeksploitir, memanfaatkan saudaranya tanpa dia memberikan manfaat. Nah, yang sekarang kita jumpai, yang kaya semakin kaya lupa kepada yang miskin. Yang berkuasa lupa kepada orang-orang yang di bawah, seolah-olah kekuasaan harta itu merupakan anugerah begitu saja. Lupa bahwa ini merupakan amanah. Oleh karena itu, pandangan Bapak Ibu, pandangan saya tergantung bagaimana hati saya dan jiwa saya. Kalau kita banyak mengingat Allah, berzikir padanya, hati kita akan tentram dan damai. Begitu tentram dan damai, kita dapat berfikir jernih, dapat bekerja pula dengan baik. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka yang tadinya gelisah, gundah, goncang, begitu mengingat Allah hatinya akan tentram dan damai. Ketahuilah, yang dapat membuat hati tentram dan damai hanyalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepadanya, berharap kepada rahmatnya, dan takut kepada azab dan murkanya. Ini yang akan menjaga, memelihara kehidupan kita semua. Tapi perbuatan dosa kita, maksiat kita, kebohongan kita, perilaku kita yang tidak baik akan membuat jiwa kita menjadi gelap gulita. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah gambarkan bagaimana dosa-dosa yang diperbuat seorang manusia akan menjadi karat yang menutupi hatinya hingga menghalangi dirinya dari kebenaran dan menghijab dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak lihat seseorang berapa kali dia berumrah, berapa kali dia berhaji. Allah tidak melihat berapa banyak dia sholat setiap harinya, tapi yang Allah lihat bagaimana amal ibadahnya membuahkan perilaku yang baik, pekerti yang luhur, dan akhlak yang mulia, membuat dirinya selalu ingat Allah. Ingatannya kepada Allah mendorong dirinya berlomba-lomba dalam kebaikan,
dan mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Sebagai penutup, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saya yakin bapak ibu sering mendengar sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Kalau dia sehat, seluruh tubuh manusia akan sehat. Kalau dia sakit, seluruh tubuhnya akan sakit. Apa itu ibu sekalian? Apa? Kalau hati bukan mudghah, hati besar. Kalau mudghah itu daging yang tidak terlalu besar. Jantung. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa dia adalah bukan hati. Jantung kita ini subhanallah amat menakjubkan. Coba hitung berapa kali denyutan jantung kita satu hari. Memompa darah ke seluruh tubuh, membawa nutrisi, membawa oksigen, dan berbagai macam kebutuhan kita. Kalau jantung kita berhenti berdenyut bagaimana? Terjadi penyempitan atau pompanya mengalami gangguan. Langsung orang akan merasakan. Kalau hati ibu sakit, kalau belum sampai stadium akhir, biasanya ibu belum merasakan. Ada orang kena serosis, sudah stadium akhir baru dia tahu dirinya apa? Baru dirinya mengalami gangguan hati yang cukup parah. Tapi kalau jantung, ibu kalau kaget saja, jantung ibu meningkat debarnya, dada ibu akan terasa sesak, betul enggak? Jantung itu begitu vital di samping organ-organ yang lain. Dia mengantar nutrisi ke seluruh sel tubuh kita, begitu pula oksigen yang dibutuhkan, begitu pula sebagaimana jantung, hati kita dan jiwa kita. Hati dan atau katakan jantung hati. Karena kata hati dalam bahasa Indonesia tidak sesuai untuk terjemahan tadi. Jadi bagaimana secara anatomi jantung begitu penting perannya, begitu pula berkaitan dengan hati kita dan jiwa kita. Kalau baik, sehat, dia akan membawa kesehatan bagi yang lain, tapi di saat dia rusak, maka perilaku kita, pandangan hidup kita, gerak-gerik kita juga akan mengalami kerusakan dan gangguan. Maka yang penting untuk kita jaga bersama-sama, di samping kesehatan tubuh kita, organ-organ kita menjaga kebersihan jiwa kita, agar berkata benar, melihat juga yang baik, mendengarkan yang baik, mendekatkan diri kepada Allah, membaca ayat-ayatnya, dan memupuk kecintaan di hati kita kepada Allah, dan apa yang dicintai Allah, ini yang akan dapat meluruskan dan memperbaiki kehidupan kita semua. Saya kalau pagi hari, dimulai dengan Al-Quran, saya merasakan hati damai, pembicaraan juga dalam keadaan baik, dan mudah berhadapan dengan berbagai macam cobaan dan tantangan. Tapi begitu hari dimulai dengan kelalaian tanpa berzikir kepada Allah, tanpa membaca ayat-ayatnya, kita merasakan hati menjadi keruh, menjadi gelap. Bahkan subhanallah berat kita melakukan kebaikan. Maka mulailah hari kita dengan membaca ayat Allah, berzikir kepadanya, dan ketahuilah ini merupakan jalan keselamatan buat kita. Yang heran orang membaca Al-Quran, membaca Quran berjam-jam, tidak berasa. Betul enggak? Berbicara ngobrol juga dalam waktu yang panjang. Tapi anehnya, kalau membaca Al-Quran baru beberapa ayat, langsung terasa mengantuk. Karena apa? Karena kita belum kenal Allah, belum cinta pada Allah. Kalau ibu cinta pada seseorang, ibu pandang orang tersebut ngantuk apa enggak? Ibu merasakan waktu terasa cepat apa tidak? Berkumpul bersama orang yang dicintai akan membuat waktu berlalu begitu cepat. Tapi kalau ibu berkumpul bersama sesuatu yang ibu nggak suka, perasaan waktu lambatnya luar biasa. Betul nggak ibu sekalian? Ibu kalau lagi stres, nggak bisa tidur di malam hari, perasaan malam panjang apa tidak? Tapi kalau ibu lagi tenang, damai, ibu tidur dengan lelap, perasaan waktu cepat apa tidak? Jadi tergantung bagaimana hati kita. Walaupun panjang malamnya sama, kalau hati kita dalam keadaan senang, berbeda dengan dalam keadaan gundah. Begitu juga kalau bapak ibu cinta pada Al-Quran, cinta pada Allah, pada saat membaca ayat Allah tidak akan mengantuk.
iramanya, bimbingan dan petunjuknya, dan kita betul-betul akan melihat kitab Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Demikianlah para jamaah hadirin hadirat sekalian, karena saya ada pertemuan alumni kebetulan, janji dengan seseorang, saya mohon maaf meninggalkan majelis langsung. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah